membuat dokumen baru pengolah angka dan menyimpan lembar kerja. Sebelum lanjut nonton video ini, klik tombol like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, hari ini kita akan belajar bimbingan teknologi informasi komunikasi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai membuat dokumen baru pengolah angka dan menyimpan lembar kerja. Perlu diketahui, dokumen baru pengolah angka itu adalah Microsoft Excel yang kemarin sudah kita pelajari bersama cara membuka dan cara menutup serta beberapa command button yang kalian ketahui. Untuk membuat dokumen baru pengolah angka, kita nanti terlebih dahulu yaitu kita membuka Microsoft Excel. Diingat lagi, untuk membuka Microsoft Excel ada 3 cara ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan Start, kemudian kita cari Office, kemudian kita bisa membuka Microsoft Excel. Atau kita bisa mendouble klik, 2 kali klik cepat kiri untuk ikon Microsoft Excel. Atau kita bisa menggunakan taskbar yang ada. Jadi ini kita buka. Kalau sudah semacam ini, maka lembar kerja Microsoft Excel siap kita gunakan atau siap kita isi dengan data yang akan kita isikan. Untuk mengisi data, terlebih dahulu harus kalian pahami bahwa ada 5 jenis data yang bisa atau digunakan untuk memasukkan data di Microsoft Excel. Yang pertama adalah jenis label. Label ini adalah data berupa tag. Jadi huruf itu masuk ke label. Nanti kalau kalian ngetik huruf, pasti nanti akan menjadi rata kiri, posisinya di rata kiri. Jadi kalau saya nulis misalkan di sini SMP 2 Prambon, SMP N2 Prambon, maka nanti hasilnya akan ada di rata kiri, jadi mepet sini. Ini berarti datanya berupa data label. Kemudian yang kedua ada jenis value. Jenis data value ini berupa bilangan atau angka. Kalau kalian menulis data yang berupa bilangan dan angka, maka posisinya akan ditempatkan di rata kanan. Contoh, kalau saya misalkan nulis 10, maka akan berada di rata tengah, rata kanan. Kalau saya misalkan menulis 55, juga akan ada di rata kanan. Kalau misalkan kalian nanti nulis salah tidak rata kanan, misalkan saya nulis semacam ini 58, nah itu di rata kiri, berarti ini bukan data angka atau value, salah ini. Karena apa? Di depannya ternyata ada petiknya. Nah, ini kalau dihapus jadi data. Kalau ini ada petiknya tadi, maka ini data dinamakan seperti ini, yaitu data label. Ya. Jadi kalau kalian nanti ngetik di Microsoft Excel, kalau berupa angka kok di rata kiri, maka ini nanti akan berubah menjadi data label. Kemudian yang ketiga ada formula. Formula ini nanti adalah menggunakan rumus. Contoh, kalau ini saya rumus sum untuk menjumlah, nanti
kalian akan pelajari ini, maka kalau ini dijumlah akan penulisannya ada di kanan, tapi hasilnya ada di kiri karena berupa angka. Kemudian yang keempat ada date. Date itu waktu. Saya tadi sudah menuliskan di sini juga. Date itu berupa tanggal, date itu tanggal, maka penulisannya semacam ini. Jadi kalau misalkan saya nulis hari ini tanggal 21, saya tulis 21 garing 8 garing 20, maka akan menjadi 21 Agustus 2020. Demikian pula yang lain, misalkan saya nanti nulis misalkan 1 Januari, nah macam ini saya tulis 20 saja, maka akan menjadi 1 Januari 2020. Demikian pula misalkan saya nulis di 31 Desember 2020 misalkan, maka saya ketik 231 garing 12 garing 2020, kemudian saya enter, maka akan menjadi 30 Desember 2020. Kemudian yang kelima adalah time. Time itu waktu. Misalkan ini saya nulis 8.222, maka menjadi jam 8.22 menit 00. Misalkan saya ngetik jam sekarang adalah jam 8.08, kemudian titik 2, terus 53, saya enter, maka menjadi 8.53 menit. Demikian pula yang lainnya. Misalkan saya ngetik ini jam 11 lebih 45 menit 30 detik, maka nanti akan menjadi semacam ini. Ini adalah 5 dari jenis data yang kita pelajari bersama untuk pembelajaran di Microsoft Excel. Kalau kalian lihat nanti yang kita ketik hasilnya semacam ini. Maka kalian harus bisa membedakan nanti mana yang label, mana yang value, mana yang formula, dan mana yang date. Ini perlu kalian ketahui bahwa untuk pengisian data itu tidak sembarangan. Artinya kita harus bisa memilah dan memilih mana yang data value, label, date, time, dan formula, karena ini kita gunakan untuk perhitungan di program Microsoft Excel. Berikutnya, setelah kalian mempelajari mencoba mengisi data, kita akan menyimpan lembar kerja kita tadi. Yang pertama caranya klik Office button, kemudian klik Save atau Save As. Save itu digunakan untuk perubahan data. Jadi kalian sudah ngetik, ada perubahan, baru gunakan save. Kalau Save As itu digunakan yang pertama jika kalian baru membuat file. Yang kedua ada perubahan nama file, itu menggunakan Save As. Jadi yang paling aman kalau kalian nyimpan pakai aja Save As, gitu ya. Kemudian yang kedua ketik nama file pada bagian file name di sini. Nah, ini ya. Kemudian berikutnya kalian cari lokasi penyimpanan, di mana penyimpanannya, gitu ya. Setelah itu terakhir baru save, itu nanti akan tersimpan di komputer. Saya coba untuk mempraktekkan anak-anak untuk penyimpanan tadi. Ini misalkan ini saya save as. Nah, yang pertama saya harus cari menulis nama filenya dulu. Misalkan ini saya ganti latihan 1. Nah, misalkan ini ada kelasnya, misalkan 8 9, biar kemudian nomor absen saya 33 misalkan, terus nama saya Abu misalkan. Nah, baru nama filenya. Setelah itu saya simpan menjadi save. Nah, ini nanti yang terakhir kita cari data lokasi dulu. Nah, ini data lokasi, misalnya saya letakkan di sini aja lah. Nah, di D, data siswa kelas 7. Saya simpan save. Nah,
sudah di sini akan berubah menjadi nama file yang saya ketikkan tadi, gitu ya. Nah, ini mohon mengerti untuk menyimpan file agar kita tidak bingung mencarinya. Nah, gitu. Kemudian kita bisa mengeluarkan exit Excel. Nah, itu anak-anak untuk pertemuan kita kali ini, yaitu untuk membuat dokumen baru, pengolah angka dan menyimpan lembar kerja. Mudah-mudahan ada faedah, guna dan manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.